Final Liga Champions, Ronaldo dukung Inter dan prediksi kemenangan 2-1 atas PSG. Final Liga Champions 2024-25 akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Inter di Allianz Arena, Munich. Ini akan menjadi laga final yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa dengan ambisi besar meraih kejayaan. Salah satu sosok yang menyatakan dukungan penuh terhadap Inter adalah Ronaldo Nazario, legenda Brasil dan mantan pemain Nerazzurri. Saya bicara sebagai penggemar. Saya punya kenangan tak terlupakan di klub ini dan jujur, hati saya masih berdetak untuk Inter, ujar Ronaldo dalam wawancara dengan sebuah platform taruhan. Ronaldo menilai kedua tim sangat layak berada di final. Inter ingin kembali merasakan mengangkat trofi setelah 15 tahun, terlebih setelah nyaris meraihnya 2 musim lalu. PSG juga sedang berada dalam momen positif, Luis Enrique telah membentuk tim yang sangat solid, katanya. Namun, ia tetap menjagokan mantan klubnya untuk keluar sebagai pemenang. Saat diminta memberikan prediksi skor, sang fenomeno tak ragu menjawab, Inter akan menang 2-1. Saya membayangkan pertandingan yang indah, penuh emosi, dan layak dinikmati oleh pecinta sepak bola sejati. Bagi Ronaldo, melihat Inter kembali mengangkat trofi Liga Champions akan menjadi momen yang luar biasa dan emosional. Massimiliano Allegri menunda keputusan melatih, melihat situasi Inter. Mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berpotensi kembali ke Serie A musim depan dengan 3 klub papan atas disebut-sebut tertarik pada jasanya. Ia sudah berbicara dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, lapor media Italia, meski keputusan akhir masih menunggu kepastian masa depan Antonio Conte di Stadio Maradona. Conte dikabarkan tengah mempertimbangkan bertahan, tergantung pada langkah transfer klub. Selain Napoli, Allegri juga menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih AC Milan. Igli tar melihat Allegri sebagai opsi pertama untuk kursi pelatih di San Siro, tulis Gazzetta dello Sport. Allegri sebelumnya pernah melatih Rossoneri dari 2010 hingga Januari 2014 dan mempersembahkan gelar Serie A pada musim 2010-2011. Klub ketiga yang dikaitkan dengan Allegri adalah Inter. Tuttosport menyebut Allegri sebagai opsi utama jika Simone Inzaghi memutuskan hengkang usai final Liga Champions. Inzaghi sendiri telah mengonfirmasi bahwa ada tawaran yang datang ke mejanya dari Liga Pro Saudi dan baru akan membicarakan masa depannya setelah pertandingan final. Allegri saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Juventus pada Mei 2024. Ada ketertarikan dari Italia, luar negeri, hingga Arab Saudi, tapi membahas itu sekarang adalah hal yang gila, ujar Allegri dalam pernyataan terakhirnya. Ia menegaskan akan berdiskusi dengan pihak klub setelah pertandingan demi kepentingan bersama. Satu-satunya alasan mengapa Allegri belum memutuskan untuk kembali melatih adalah Inter, ia menunggu kejelasan situasi Simone Inzaghi, dan berharap dapat melatih Nerazzurri mulai musim depan. Here we go. Inter dan Marseille capai kesepakatan untuk Luis Enrique. Inter capai kesepakatan verbal untuk Luis Enrique dari Marseille. Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Olympique Marseille untuk transfer permanen winger asal Brasil, Luis Enrique. Kesepakatan bernilai lebih dari 23 juta euro dengan tambahan bonus 2 juta euro, demikian laporan dari Sky Sport Italia. Bonus dalam kesepakatan ini dikaitkan dengan hasil Inter di Liga Champions dalam beberapa musim ke depan. Luis Enrique, 23 tahun, dijadwalkan bergabung ke Inter bulan depan dan akan tersedia untuk Piala Dunia antar klub. Ia mencetak 9 gol dan menyumbang 10 assist dalam 35 laga di semua kompetisi musim ini, tulis laporan tersebut. Kontribusinya menarik minat dari sejumlah klub besar Eropa. Beberapa klub Premier League dan Juventus sempat mencoba masuk dalam perburuan sang pemain. Namun Inter sudah lebih dahulu menjalin pembicaraan dengan Marseille dan mencapai kesepakatan pribadi dengan Enrique, ungkap Sky Sport. Pendekatan yang lebih awal membuat Inter unggul dalam negosiasi ini. Transfer ini menjadi bagian dari persiapan Inter menjelang final Liga Champions melawan PSG pada 31 Mei mendatang di Allianz Arena, Munich. Luis Enrique diproyeksikan memperkuat lini sayap kanan Inter dalam proyek jangka panjang, tulis laporan itu menutup kabar terbaru. Pemain asal Brasil ini diperkirakan akan menerima gaji senilai 2,5 juta euro per musim, dengan kontrak yang akan mengikatnya hingga 2030. Fiorentina ragu tebus Gudmundsson, Inter kembali hidupkan ketertarikan si pemain. Inter dikabarkan siap menghidupkan kembali minat mereka terhadap Albert Gudmundsson, penyerang asal Islandia yang masa depannya di Fiorentina kini berada di ujung tanduk. Nerazzurri bisa kembali bergerak untuk Gudmundsson musim panas ini, tulis Il Secolo 19. Fiorentina disebut ragu untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen dari Genoa. Fiorentina sebelumnya membayar sekitar 8 juta euro untuk meminjam Gudmundsson selama semusim. Namun performanya di bawah ekspektasi dan gagal meyakinkan pelatih Raffaele Palladino, ungkap laporan tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu hanya mencetak 6 gol dari 24 laga Serie A,
jumlah yang jauh dari performa cemerlangnya bersama Genoa di musim sebelumnya. Masalah kebugaran serta urusan hukum di negaranya turut mengganggu performanya di musim 2024-25. Kondisi ini membuat Fiorentina mempertimbangkan untuk tidak mempermanenkan statusnya, kata sumber dari klub. Jika itu terjadi, peluang Inter untuk memboyongnya kembali terbuka lebar. Inter sendiri tengah mencari amunisi baru di lini depan seiring kepergian Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Dengan 2 slot kosong di sektor penyerangan, nama Gudmundsson kembali masuk radar Simone Inzaghi, tutup laporan tersebut. Dibuang Milan, Conceição ke Lazio. Sebuah laporan yang sangat mengejutkan dari Milan News pada hari Kamis, 29 Mei 2025, mengklaim bahwa kebersamaan Sergio Conceição dengan AC Milan akan segera berakhir setelah hanya beberapa bulan yang disebut penuh gejolak dan ketidakpastian. Namun tim Serie A lainnya, Lazio, dikabarkan telah siap untuk menampung pelatih berkebangsaan Portugal itu. Kabar ini sontak memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan besar mengenai stabilitas dan arah proyek yang baru saja dicanangkan oleh manajemen klub. Perjalanan singkat Conceição di Milan, jika ini benar, akan tercatat sebagai salah satu yang paling penuh drama. Meskipun berhasil mempersembahkan satu trofi ke lemari Piala Milan, Sergio Conceição dilaporkan tidak pernah benar-benar berhasil merebut hati sebagian besar penggemar Milan. Hubungan yang disebut kurang harmonis ini, ditambah dengan hasil yang tidak konsisten, disebut-sebut menjadi salah satu pemicu utama keretakan antara dirinya dan pihak klub. Bagi Sergio Conceição sendiri, jika ia benar meninggalkan Milan, masa depannya sebagai pelatih kemungkinan besar masih akan berlanjut di kancah Serie A. Klub lamanya, Lazio, tempat di mana ia pernah bermain dan meraih berbagai trofi bergengsi, dilaporkan sedang mempertimbangkan secara serius untuk mendekatinya sebagai calon pelatih baru mereka untuk musim kompetisi mendatang. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka Sergio Conceição bisa menjadi salah satu musuh terbesar AC Milan musim depan. Aura balas dendam yang kuat dari Conceição kepada klub yang telah memperlakukan dirinya dengan tidak hormat, bisa menjadi penambah semangatnya untuk membawa timnya, Lazio, mengalahkan Milan musim depan. Joshua Zirkzee makin dekat ke Inter Milan. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee semakin dekat dengan kesepakatan untuk merapat ke Inter Milan. Setan Merah dikabarkan akan melepas pemain berpaspor Belanda itu dengan bandrol lebih rendah dari harga belinya. Inter Milan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain 23 tahun itu untuk menambah kedalaman pemain mereka di posisi penyerang. Zirkzee dianggap cocok dengan sistem yang dibangun Simone Inzaghi dan bisa menjadi pesaing Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi. Dilansir dari Football Italia, Nerazzurri telah mengirim penawaran secara resmi kepada Man United untuk memboyong Zirkzee melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, belum diketahui berapa lama durasi peminjaman yang diajukan. Di sisi lain, Man United juga tengah bersiap melepas Zirkzee dengan bandrol kurang dari 40 juta euro. Angka ini lebih rendah dari ketika mereka membawanya ke Old Trafford dari Bologna dengan harga sekitar 45 juta euro, sekitar 738 miliar rupiah. Manajer Setan Merah ketika itu, Erik ten Hag, tertarik dengan penampilan yang ditunjukkan Joshua Zirkzee saat berseragam Bologna. Kepindahan itu terwujud pada jendela transfer musim panas lalu. Tawaran pertama Inter untuk Nicolo Rovella ditolak oleh Lazio. Inter bidik Nicolo Rovella, tawarkan Aslanidze uang, tapi Lazio menolak. Inter Milan menjadikan Nicolo Rovella sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah musim depan. Di antara nama-nama yang disukai Inter, profil Rovella menonjol, ungkap jurnalis DAZN, Orazio Accomando. Untuk mewujudkan transfer ini, Inter telah mengajukan tawaran berupa Christian Aslani plus kompensasi finansial besar kepada Lazio. Namun, respons dari pihak Lazio sangat tegas. Lazio langsung menolak tawaran tersebut tanpa kompromi, kata Accomando. Klub ibu kota itu tampaknya menganggap Rovella sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Meski demikian, Inter belum menyerah. Kemungkinan adanya upaya lanjutan dari Inter tidak bisa dikesampingkan, lanjut laporan tersebut. Dengan kebutuhan Inter akan gelandang dinamis dan visi jangka panjang yang kuat, nama Rovella dipastikan akan tetap berada dalam radar Mercato Nerazzurri selama bursa transfer musim panas.